Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Utas doki harus digunakan di tempat yang paling tepat. Jika tidak, begitu dokinya habis, yang menunggunya adalah akhir yang mengerikan karena terlempar dari tiang. Akhir seperti itu adalah apa yang telah menemaninya selama periode waktu ini. Metode Huang Qi rendah terlalu tidak cukup untuk mendukung pemborosan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, dia harus sangat hemat ketika memutuskan bagaimana setiap utas doki akan digunakan. Kalau saja metode Qi bisa berkembang, maka saya tidak perlu begitu hemat. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir setelah menghindari batang kayu ke-11. Tepat saat batang kayu melewati Xiao Yan, batang kayu ke-12 datang menembak ke arahnya. Namun, Xiao Yan, yang sudah siap, membalikkan kakinya di atas batang kayu. Hanya jari kakinya yang terhubung ke batang kayu saat dia memiringkan seluruh tubuhnya pada sudut yang aneh. Kayu. Petik 2. 15. Menarik sudut mulutnya, Xiao Yan ingin mengarahkan jari tengahnya ke Yao Lao. Batasannya adalah 13 batang kayu, jika ada 15 batang kayu, dia akan langsung terlempar dari tiang kayu. Idiot! Apa kau tidak tahu cara menghapus penguasa Suan berat? Mengamati Xiao Yan yang tetap diam dan menolak untuk naik ke tiang kayu, Yao Lao tidak bisa tersenyum atau menangis saat dia memarahi. Yang kamu butuhkan sekarang adalah kesempatan dan kamu akan berhasil menerobos. Berhenti menunda-nunda. Petik 2. Mendengar bahwa dia bisa melepaskan penguasa Suan berat, mata Xiao Yan berbinar. Dia menekuk kakinya dan dengan erangan pelan, dia meraih pegangan penggaris dan menariknya dengan kekuatannya sebelum menusuknya ke tanah. Setelah penguasa Suan berat meninggalkan tubuhnya, Xiao Yan merasa tubuhnya tampak mengambang. Doki di dalam dirinya meledak seperti letusan gunung berapi dan melonjak melalui jalur Qi-nya. Perasaan kekuatan yang meningkat menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan disertai dengan suara retak terus-menerus dari tulangnya. Sekali lagi Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Perasaan ini seperti menyesap air di hari yang panas. Semua pori-porinya memancarkan perasaan rileks yang datang dari dalam dirinya. Tatapannya menunjukkan kepuasan. Setelah menerobos ke doze bintang 6, kekuatan Xiao Yan sekali lagi meningkat secara signifikan. Selain itu, dia juga mampu menghindari 15 batang kayu dengan penguasa Suan berat di punggungnya setelah 3 hari pelatihan. Peningkatan yang jelas ini menyebabkan dia tersenyum lebar. Setelah terbiasa dengan serangan 15 batang kayu, Xiao Yan akhirnya bisa menghindari memar di sekujur tubuh seperti dulu saat berlatih melawan batang kayu. Hari-hari damai berikutnya memberi Xiao Yan kegembiraan yang luar biasa. Di bawah naungan pepohonan yang lebat, Xiao Yan berjalan dengan penguasa Suan berat di punggungnya. Tatapannya terus menyapu ke sekelilingnya. Setelah pelatihan hari itu selesai, dia keluar dari lembah untuk mencari bahan obat untuk pil pemulihan energi. Pil pemulihan energi adalah sesuatu yang sangat penting untuk pelatihan Xiao Yan. Dengan itu, dia bisa menghemat lebih dari separuh waktu yang dia butuhkan untuk memulihkan dokinya. Yang terpenting, waktu adalah sesuatu yang dibutuhkan Xiao Yan saat ini. Meskipun Xiao Yan akhirnya menjadi alkemis tingkat pertama sejati dengan pertumbuhan kekuatannya, pil pemulihan energi adalah obat tingkat kedua yang, dengan kemampuan alkemis tingkat pertama, tidak dapat disempurnakan. Oleh karena itu, menyempurnakan pil pemulihan energi adalah sesuatu yang harus dia andalkan pada Yao Lao. Selain itu, bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan energi cukup langka. Saat itu di kota Wutan, Xiao Yan hanya dapat menemukan bahan obat yang cukup untuk mengolah 10 pil. Dalam keadaan normal, hanya menemukan bahan obat akan menghabiskan banyak waktu Xiao Yan. Namun, Xiao Yan bisa menghela nafas lega karena ini adalah pegunungan binatang mistik di mana ada banyak bahan obat. Dari 5 bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan energi, 4 telah ditemukan oleh Xiao Yan dalam jumlah yang signifikan. Jika dia bisa menemukan bahan terakhir dan yang paling penting,
buah pemulihan spiritual merah, sejumlah pil yang cukup dapat disempurnakan untuk digunakan Xiao Yan. Buah pemulihan spiritual merah biasanya tumbuh di tempat-tempat di mana energi padat. Tentu saja, ini tidak selalu diberikan, tetapi lebih baik bagi Xiao Yan untuk mencari di sepanjang garis petunjuk ini daripada mencarinya secara membabi buta. Besar, Xiao Yan merasakan hawa dingin di punggungnya. Tubuhnya membeku di tempat, tidak berani bergerak. Binatang buas yang muncul sebelum Xiao Yan adalah kera sihir putih besar. Kera ajaib ini tingginya sekitar 2 hingga 3 meter dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut putih salju yang panjang. Taring putihnya keluar dari mulutnya yang besar dan menyeramkan. Dari sepasang mata merah darahnya, niat membunuh yang brutal sedang dipancarkan. Mata Xiao Yan mengamati tubuh putih kera ajaib dan menarik napas dingin. Binatang ajaib peringkat 2, kera sihir badai salju. Bang, bang. Binatang ajaib itu menahan nafas yang kasar, sepasang mata merah darahnya menatap tajam ke arah manusia yang telah masuk tanpa izin di wilayahnya. Cakar besarnya menghantam tanah, mengubah beberapa batu menjadi debu. Mengamati kera ajaib yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyembunyikan niat membunuhnya, Xiao Yan menelan ludahnya. Sebuah peringkat 2 binatang ajaib, kekuatannya setara dengan manusia dosi. Dengan kekuatannya saat ini, melawan monster peringkat 2 tidak berbeda dengan mencari kematian. Guru, Xiao Yan berteriak di dalam hatinya tetapi tidak ada jawaban. Wajahnya menjadi pahit, berhenti main-main. Ini adalah binatang sihir peringkat 2. Setelah usahanya yang sia-sia untuk meminta bantuan, Xiao Yan hanya bisa mengembalikan pandangannya ke tubuh kera sihir dan mempelajarinya dengan hati-hati. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa ada luka yang mengerikan di perut kera sihir ini. Luka itu hampir merobek perut kera ajaib dan ketika itu menggerakkan tubuhnya, darah segar mengalir keluar dari luka yang mewarnai rambut putih merah di sekitarnya. Dari penampakan luka yang menakutkan, itu kemungkinan disebabkan oleh cakar dari beberapa magic beast yang buas. Binatang ajaib yang terluka biasanya gila dan Xiao Yan yang malang kebetulan secara tidak sengaja menerobos wilayah binatang ajaib yang terluka parah ini. Dengan binatang sihir biasa, sosok manusia di sampingnya seperti nyamuk yang terus mengeluarkan sejumlah besar darah dari perut binatang ajaib setiap kali dia melambaikan tangannya. Tumpukan batu seluruhnya tertutup oleh darah segar berwarna merah cerah, memberikan tampilan yang menakutkan. Setelah beberapa saat berlarian di sekitar kera ajaib, Xiao Yan berada di batas kemampuannya. Dia mengeluarkan kekuatan isap lain dan kali ini, menarik usus kera sihir keluar bersama dengan lebih banyak darah. Diserang oleh pukulan fatal, kera sihir meraung untuk terakhir kalinya sebelum mati. Itu jatuh dengan deras seperti bukit kecil yang runtuh sambil tetap membuka mata merah darahnya yang besar. Pada saat kera ajaib jatuh, tubuh Xiao Yan yang melemah juga roboh ke tanah. Dia mengabaikan darah yang menyelimuti tanah saat dia berbaring di tanah dan menarik napas dalam-dalam. Setelah berbaring di atas tumpukan batu dalam waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya berhasil mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Dia menatap mayat kera ajaib dari jarak yang cukup dekat dan tidak bisa menahan rasa takut di dalam hatinya. Seandainya dia tidak naik menjadi bintang 6 dozi atau jika kera ajaib tidak terluka parah dan kehilangan akal sehatnya karena rasa sakit, kemungkinan besar orang yang akan mati di sini hari ini adalah dirinya sendiri. Bocah kecil, kamu benar-benar berhasil membunuh monster peringkat 2. Cek-cek, luar biasa, Yao Lao melayang keluar dari ring dan tersenyum saat mengamati mayat besar itu. Xiao Yan memasang ekspresi menghina Yao Lao yang tersenyum itu. Dia bangun dengan cepat dan melontarkan kalimat, "Awas punggungku," sebelum membentuk pose latihannya dan memulihkan doki yang kelelahan di tubuhnya. Melihat Xiao Yan menutup matanya dan memulihkan energinya, Yao Lao melayang di udara dan bertindak sebagai pengawalnya. Setengah jam kemudian, Xiao Yan akhirnya perlahan membuka matanya. Tangannya terasa sedikit mati rasa tetapi tubuhnya akhirnya dipenuhi oleh doki. Energi di sini cukup bagus.
Xiao Yan bergumam saat dia berdiri. Dia menepuk tangannya dan mengerutkan kening. Flame mantra saat ini benar-benar terlalu buruk. Itu hanya mendukung saya selama 10 menit. Seandainya kera ajaib bertahan sedikit lebih lama, orang yang akan jatuh adalah aku. Petik 2. Benar-benar buruk. Yao Lao cukup jujur tentang hal ini. Bahkan jika Flame Mantra memiliki potensi besar, titik awalnya terlalu rendah. Stamina atau daya tahannya dalam pertempuran terlalu lemah. Kapan saya bisa menemukan api surgawi yang cocok? Xiao Yan menghadap ke langit dan menghela nafas. Flame Mantra yang telah berkembang sebelumnya akan menjadi kelemahannya untuk waktu yang cukup lama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia berjalan menuju anak pohon kecil itu. Dia memetik 30 lebih buah pemulihan spiritual merah di atasnya, menempatkannya dalam botol giok kecil dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Kamu, Xiao Yan. Murid tentara bayaran itu menyusut dan setelah meneriakkan nama itu, dia tiba-tiba berbalik dan lari. Saat melarikan diri, tangannya dengan cepat mengeluarkan sinyal suar. Saat dia bersiap untuk menembakkannya, kekuatan isap di belakangnya meningkat tajam dan sinyal suar terbang dari tangannya. Dengan mudah menangkap suar sinyal, Xiao Yan mengotak-atiknya sebentar sebelum menyimpannya di cincin penyimpanan. Dia menekan dengan ringan dengan kakinya dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke arah tentara bayaran. Melihat pendekatan Xiao Yan yang sengit, kepanikan melintas di wajah tentara bayaran itu. Dengan suara tercekik, dia menghunus pedang di pinggangnya sebelum dengan kejam menebas Xiao Yan dengan marah. Tubuh Xiao Yan sedikit bersandar ke satu sisi, dengan mudah menghindari serangan tentara bayaran itu. Dalam sekejap, kaki kiri Xiao Yan ditendang dengan ganas, segera mendarat di perut bagian bawah tentara bayaran. Diberi hadiah yang tinggi. Hehe, aku tidak percaya bahwa mereka sebenarnya sangat gigih. Sambil tertawa ringan, Xiao Yan memiliki niat membunuh yang dingin di wajahnya. Satu pertanyaan terakhir, apakah terjadi sesuatu pada dokter peri kecil? Tidak ada. Setelah kembali ke kota Qingshan, dokter peri kecil belum meninggalkan rumah 1000 obat. Komandan dan yang lainnya tidak berani bergerak. Dengan mata berpaling, tentara bayaran itu secara diam-diam mengeluarkan belati dari lengan bajunya. Oh, sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan mengangkat alisnya. Senyuman tidak simpatik tiba-tiba muncul di wajahnya. Sepertinya kamu juga tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud membiarkanmu hidup kembali. Jadi, kamu bisa pergi dan mati. Kilatan yang tidak menyenangkan melintas di mata tentara bayaran itu saat belati di tangannya tiba-tiba didorong ke dada Xiao Yan. Dengan senyuman sedingin es, Xiao Yan melayang mundur, pedang di tangannya ditarik saat jejak darah muncul di bilahnya. Melihat tubuh tentara bayaran yang jatuh bergerak-gerak ringan, Xiao Yan melepaskan seringai dingin. Dia tidak pernah berencana untuk membiarkan orang ini kembali untuk membuat laporan, yang akan menyebabkan pasukan besar dikirim ke daerah sekitar sini. Sepertinya komandan dari Wolfhead Mercenaries juga orang yang sangat kejam dan teliti. Tidak heran dia menjadi ayah dari seorang putra seperti Muli. Dengan senyum yang agak suram dan dingin, Xiao Yan dengan hati-hati membersihkan jejak pertarungan sebelum menyeret kedua tubuh agak jauh untuk melemparkannya ke dalam jurang. Guru, sepertinya kita perlu memperketat jadwal latihan kita. Hanya dalam 1 bulan, mereka telah berhasil sejauh ini. Mungkin dalam beberapa hari lagi, mereka akan dapat menemukan tempat itu, Xiao Yan berkata sambil mulutnya bergerak-gerak. Melirik ke jurang yang tak berujung, Xiao Yan menepukkan kedua tangannya seolah-olah ingin menghapus kotoran dari tubuh di tangannya. Memang, jadwal perlu diperketat. Dari atas ring, suara samar Yao Lao muncul. Xiao Yan berkedip saat dia tertawa sambil mengatupkan jari-jarinya. Senyum kecil di wajahnya, dia bertanya, "Guru, kapan Anda akan menghormati janji teknik di Rengdo?" Hehe, bocah kecil, jangan berpikir bahwa teknik di Rengdo sama dengan teknik Xuan Rengdo. Untuk mempelajari hal ini,
Anda harus bersiap untuk dunia yang penuh penderitaan. Yao Lao tertawa jahat. Apakah saya belum mengalami banyak kesulitan? Merasakan wajahnya, Xiaoyan tersenyum ringan dan kemudian berbalik untuk melakukan perjalanan menuju lembah. Saya menantikan apa yang disebut teknik di Rengdo. Seberapa kuat itu? Petik 2. Apakah kamu tahu apa yang dia peroleh dari gua? Melihat Muli tanpa daya menggelengkan kepalanya, mata Musi menyipit. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, kami tidak akan menyentuhnya untuk saat ini. Reputasinya di kota Qingshan terlalu bagus. Jika kami melakukan tindakan gegabah, kami dapat menimbulkan ketidaksenangan dari tentara bayaran independen. Petik 2. Apakah kita hanya akan mengizinkannya untuk tinggal dengan damai di rumah 1000 obat? Haha, secara alami tidak mungkin baginya untuk menjalani hari-hari yang damai. Besok, minta seseorang untuk menyebarkan rumor. Katakan saja bahwa dokter peri kecil telah memperoleh peninggalan dari beberapa orang yang kuat dan peninggalan ini kemungkinan besar adalah metode Ki peringkat Xuan. Musi tertawa dingin dan jahat, dokter peri kecil itu mungkin ahli dalam seni penyembuhan tapi dia terlalu lemah. Tidak semua orang di dunia ini baik hati. Akan selalu ada beberapa orang serakah yang akan memikirkan cara untuk mendapatkan relik dari dokter peri kecil. Adapun bagaimana menangani orang-orang seperti itu, kami akan membuatnya pusing karenanya. Petik 2. Terbenam, Yao Lao mengeluarkan teriakan lembut yang pelan dan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. Kakinya perlahan menginjak ruang kosong saat bayangan buram secara mengejutkan muncul di bawah cahaya matahari terbenam. Melihat bayangan buram di ruang kosong dengan ekspresi terkejut, Xiaoyan menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka kecepatan Yao Lao menakutkan sejauh ini. Saat bayangan buram tersebar, tubuh Yao Lao tampaknya telah berteleportasi ke tempat di bawah air terjun besar yang jaraknya lebih dari 10 kaki. Dibandingkan air terjun raksasa, tubuh kecil Yao Lao seperti semut yang tidak menarik perhatian siapapun. Namun, semut seperti sosok kecil inilah yang saat ini membawa kekuatan yang lebih menakutkan daripada air terjun. Tekanan angin yang kuat yang dibawa air terjun saat turun bahkan tidak menyebabkan Yao Lao yang kecil dan tampak lemah itu bergerak. Tubuh Yao Lao, yang tiba-tiba melesat ke depan, terhenti. Kakinya menginjak udara kosong dan berputar 180 derajat. Cahaya yang dipancarkan dari penggaris hitam di tangan Yao Lao semakin terang. Beberapa saat kemudian, kecerahan itu memaksa Xiaoyan untuk menyempitkan matanya. Teknik di Rengdo, tsunami yang membelah api. Di ruang kosong lembah, suara teredam seperti guntur meledak. Ini dengan cepat diikuti oleh gelombang panas yang sangat bergolak yang tersebar di seluruh lembah. Bang! Banyak pilar air tiba-tiba muncul dari permukaan danau yang luas, menampakkan pemandangan yang spektakuler. Di antara pilar air, lampu merah yang sangat besar tiba-tiba menyala. Di titik-titik di mana cahaya merah melewatinya, pilar air segera menghilang dan digantikan oleh awan kabut. Bang! Cahaya merah itu seperti angsa yang terkejut melesat melintasi permukaan danau seperti kilat, menciptakan tsunami setinggi lebih dari 10 meter. Akhirnya, air terjun itu menabrak deras air terjun. Bang, bang, bang. Petik 2. Bukan. Petik 2. Mungkin. Yao Lao mengulurkan tangannya dan mengulurkan satu tangannya ke Xiaoyan sambil tersenyum. Saat kamu berlatih, kamu harus membawa penguasa Xuan berat. Saat Anda ingin menggunakan Flame Splitting Tsunami, di masa mendatang, Anda harus mengandalkannya. Tanpa itu, teknik di Rengdo ini hanya akan memiliki sekitar 30% dari kekuatannya. Petik 2. Selain itu, tolong serahkan semua pil pemulihan energi yang Anda miliki. Pelatihan ini tidak membutuhkannya. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk memulihkan doki Anda. Yao Lao mengambil pil langsung dari cincin penyimpanan Xiaoyan saat dia tersenyum. Melihat bahwa Yao Lao telah menyita semua stok cadangannya, Xiaoyan hanya bisa menggerakkan sudut mulutnya tanpa daya.
Dia berbalik dan menatap balok kayu besar di bawah air terjun sebelum mengatupkan giginya. Penderitaan macam apa yang belum saya atasi? Apakah menurut Anda saya akan kewalahan dengan kesulitan ini? Petik 2. Untuk teknik di Rengdo, aku akan bertarung. Mengatupkan giginya dan mengeluarkan teriakan marah, Xiaoyan menanggalkan pakaiannya dan melompat ke atas batu besar. Dengan gerakan mengancam, dia melompat ke batang kayu pertama. Bang! Saat Xiaoyan mendarat di batang kayu, kekuatan besar dari air terjun dengan kejam mengetuk tubuhnya sebelum dia bisa memanggil dokinya untuk melindungi tubuhnya. Dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya sebelum kekuatan ganas itu tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri saat itu menjatuhkannya dari batang kayu dan masuk ke danau. Kepala Xiaoyan muncul dari danau dan memuntahkan air yang masuk ke perutnya. Dia berteriak dengan marah, "Aku akan menyeretnya keluar bersamamu hari ini." Setelah dia berteriak, Xiaoyan memanjat keluar dari danau dan sekali lagi melompat ke batu besar sebelum dengan marah bergegas ke batang kayu. Bang! Sialan nenekmu! Bang! Sialan! Bang! Duduk di atas batu besar di tepi danau, Yao Lao menyaksikan pemuda itu menggunakan kekuatannya yang keras kepala untuk berulang kali menantang air terjun. Dia tersenyum tipis saat ekspresi senang muncul di matanya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.